Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kehidupan kami. Bapa, saat ini jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dituntun dan kami boleh terus diarahkan, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa, agar kami selalu fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Integritas adalah kecantikan baju efod. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 28, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Ada satu pakaian khusus yang dibuat bagi imam, yaitu pakaian yang indah dan berhiaskan batu-batu permata. Pakaian imam, atau yang disebut sebagai baju efod itu, harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, yang dipintal benangnya dan dibuat oleh seorang ahli. Baju efod itu juga menggunakan 2 permata krisopras, dan diukirkan nama-nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Dapat kita bayangkan betapa berharga dan cantiknya baju efod itu, dan hanya imamlah yang berhak mengenakan baju efod seperti itu. Imam memiliki tanggung jawab khusus, namun imam juga memiliki kehormatan khusus. Itulah hak dan tanggung jawab seorang imam. Kembali kepada firman Tuhan tadi, di Keluaran 28 ayat yang kedua dikatakan, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Terjemahan Alkitab King James menyatakan sedikit berbeda. Keluaran 28 ayat yang kedua, dalam King James Version, and thou shalt make holy garments for Aaron's thy brother, for glory and for beauty. Jadi bukan dikatakan sebagai perhiasan kemuliaan, namun sebagai kemuliaan dan sebagai keindahan. Perbedaan dari keduanya adalah kemuliaan berbicara tentang Tuhan dan keindahan berbicara tentang kita sendiri. Kecantikan dari baju efod atau jubah para imam itu adalah perhiasan yang sama yang menghiasi Tuhan dan juga menghiasi hidup kita. Tidak sekedar jubah perhiasan kemuliaan bagi Tuhan, tapi juga jubah yang cantik bagi kita sendiri. Dengan kata lain, kehidupan rohani yang memuliakan Tuhan dan membawa keharuman dan kemuliaan bagi Tuhan adalah kehidupan yang sama juga yang kita hidupi dan jalani sehari-hari. Jubah yang menghiasi dan membawa harum bagi nama Tuhan adalah jubah yang sama yang menjadi perhiasan dan membawa harum nama kita. Dalam bahasa yang kita kenal, inilah yang disebut sebagai integritas. Kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan yang sama yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan sebagai penghormatan kita akan Tuhan dengan kehidupan yang kita nikmati di luar gereja ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Baju efod berfungsi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, namun juga pada saat yang bersamaan, baju efod itu menjadi perhiasan bagi kita sendiri. Pribadi yang dikenal orang tentang kita di dalam gereja atau di hari Minggu, apakah itu sama dengan yang dikenal orang tentang kita di luar gereja di hari-hari lainnya? Itulah tanda apakah baju efod itu ada pada kita yang disebut sebagai imamat yang rajani. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Ajari aku terus untuk hidup benar dalam segala perkara. Amin. Jesus loves you, and so do I.